Saya mau kasih komentar terkait dengan gambar ini, terutama eh, Ade Pagawak punya postingan itu. Jadi itu bicara soal tidak hanya perlindungan terhadap anak, tapi juga perlindungan terhadap ibu yang melahirkan itu. Harusnya itu, tapi saya baca di berbagai komentar itu, aduh sayang sekali menyerang dengan kata-kata yang kurang pantas, kemudian komentar-komentar yang seolah-olah postingan itu salah dan sebagainya. Yang saya paham itu adalah yang dimaksudkan oleh Pagawak ini adalah perlindungan terhadap anak dan ibu itu. Karena begitu banyak, ini realita yang terjadi, begitu banyak yang terjadi di sekitar kita, terutama di Papua itu, ada ibu yang punya anak, tapi tidak punya ayah. Itu realita itu. Tidak punya ayah. Tapi ibu melahirkan. Sekarang ibu sendiri akan membesarkan anak. Dan ada sebagian orang itu memberikan anak itu kepada orang tuanya. Dan orang tua dalam hal ini adalah orang tua dari ibu. Sehingga keluarga orang tua dari ibu lah yang membesarkan anak yang melahirkan tanpa ayah tadi. Oleh karena itulah Pagawak menuliskan postingan itu. Itu postingan itu ibu itu ditakdirkan untuk apa melahirkan, betul itu betul sekali. Tapi jangan salah paham, dan melahirkan dalam koridor hukum. Ada hukum adat, kemudian ada hukum negara, juga ada hukum gereja. Dalam koridor diberkati di dalam gereja, diakui oleh negara, barulah boleh melahirkan. Ini belum ada yang mengikat baik secara adat, secara gereja juga belum, tapi melahirkan. Nah, itulah yang menjadi masalahnya. Itulah yang menjadi masalahnya, melahirkan tanpa ayah. Dan akhirnya anak yang dilahirkan itu akan dibully di sekolah, kemudian ya dia hidup terlantar itu. Nah, itulah yang saya responi dari postingan adik Pagawak itu. Di antara kita banyak hal itu terjadi, karena itu postingan Pagawak tadi memberikan penjelasan bahwa jangan terlalu mudah untuk turunkan celana. Harus ada atau harus mengikuti prosedurnya. Apa prosedurnya? Harus diakui oleh gereja, diakui oleh negara, atau oleh hukum adat. Itu barulah boleh. Ada yang posting itu mengatakan perempuan itu adalah produk atau perempuan itu adalah perusahaan mencetak manusia. Itu berbahaya, itu berbahaya, itu salah paham. Yang salah, perempuan itu adalah tulang rusuk laki-laki. Dia menjadi penolong, gitu, menjadi penolong bagi suaminya, saling mendukung di situ, bukan memaksa dia untuk tiap tahun harus melahirkan. Itu Anda salah sekali itu. Posisi itu salah sekali, yang kasih komentar perempuan, yang kasih postingan perempuan adalah apa namanya, produk atau perusahaan mencetak manusia. Itu salah itu. Saya pernah baca itu, yang postingan semacam itu dibuat itu. Jadi yang benar, yang saya respon dari postingannya di Pagawak itu adalah jangan terlalu mudah itu punya anak tapi tidak punya ayah. Itu berbahaya. Punya anak itu wajib, tapi harus dia disahkan di gereja, diakui negara. Nah, disahkan di gereja di mana? Ya diberkati di dalam gereja, diakui pemerintah di mana? Catatan sipil. Barulah boleh punya anak itu banyak-banyak, yang dibilang itu. Boleh punya banyak-banyak. Jangan sembarang bikin kiri kanan tapi tidak ada status kejelasannya, tidak ada itu. Jadi ada begitu banyak orang kasih komentar yang aneh-aneh. Pikirlah dan lihatlah di sekitarmu realita yang sedang terjadi. Jadi ada Pagawak maksudkan itu realita kita di sekitar kita itu berbeda.
melahirkan banyak orang, banyak anak, tapi orang tua tidak ada, ayah tidak ada. Itu yang dimaksudkan itu. Melahirkan harus ada ayah dan ibu supaya bisa mendidik anak. Tapi hilangkan konsep perempuan itu adalah produk manusia. Itu keliru. Itu ada keliru banget. Itu keliru sekali. Sangat keliru sekali. Itu salah. Perempuan itu sebagai penolong suami. Posisikan dia pada posisi yang tepat sebagai ibu dari anak-anak. Itu menurut komentar saya. Kalau Anda tidak suka, kasih komentar. Tidak jadi masalah. Biasa beda pendapat itu biasa saja, biasa saja. Jangan stres gara-gara pendapat yang berbeda. Begitu. Hidup itu harus diwarnai. Beda, tapi baik. Tuhan berkati kalian semua dan sehat selalu.